Jadi dua masa dia terima. Lahir tanpa digital, tapi bertumbuh dalam dunia digital. Itu generasi Z. Generasi Alpha yang lahir 2020 ke atas sampai sekarang adalah generasi digital expert. Dia lahir sudah ada digital. Dan ini berbahaya. Kalau tidak kita segera sadar terhadap pembuangan gara-gara digital. Coba sekarang suruh mereka ini bernyanyi. Suaranya suara nggak tahu bernyanyi. Mengapa? Karena anak-anak kita dulu yang nangis, paru-parunya membesar, pita suaranya terlatih jadi suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Sekarang nggak ada yang terlatih lagi. Nangis kasih handphone, suaranya suara disuruh bernyanyi, pujinya Tuhan. Coba lihat mulut mereka kalau bernyanyi. Buku Wende, Angkola Mandeling, buku Toba, Kidung Jemaat, tak ada tidak buka mulutnya. Karena apa? Tidak hafal nyanyian surgawi. Jadi mau kemana mereka ini kita arahkan? Hancur masa depan GKPA. Kalau mulut anak-anak ini tidak memuji Tuhan. Siapa yang salah? Kita orang tua yang tidak memberi dia kesempatan memuji Tuhan. Ini bahaya. Ini sekarang kita masuk dalam pembuangan digital. Karenanya kongres ini penting menurut saya. Nanti yang hadir kongres ini silakan datang ke kantor pusat. Saya akan berikan ceramah nanti di sini. Gimana cara menghadapi digital. Dan pemuda menghadapi digital. Bagi yang tidak datang nanti share aja materi saya. Supaya dibaca oleh semua generasi muda GKPA. Karena kita menghadapi persoalan berat. Jangan kita anggap sepele. Maka tema ini sekarang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Supaya kita bersuka cita nanti pada akhir kehidupan kita bersama anak-anak generasi sekarang. Jangan nanti setelah mereka kuliah, setelah mereka bekerja, kita begini. Menangis. Karena apa? Kita tidak bisa lagi mengatur mereka. Yang mengatur mereka sekarang ialah robot atau gadget. Anak-anak sekarang lebih percaya pada gadget daripada orang tuanya. Tidak punya perhatian lagi mereka kepada orang tuanya. Coba minta mereka memberi atau mengambil segelas air putih kepada kita. Ada yang mau? Tidak ada. Ambil saja mah. Aku lagi asik main gadget. Kalau orang tua dulu, jangankan mengambil air, membuat kopinya pun kita segera memasak. Tidak ada kompor gas dulu. Memasak dengan kayu bakar. Tunggu sampai mendidih. Baru kasih minum kopi bapak kita. Sekarang sudah kompor gas. Disuruh minta air segelas air putih aja pun. Susahnya bukan main. Diminta hari ini tahun 3030 baru datang. Setelah mati bapaknya. Mati mamanya baru datang. Ini persoalan serius. Supaya kita berjubileum, bertahun rahmat Tuhan, maka sekarang gereja aware, sadar. Orang tua sadar. Anak-anak kita ini anak-anak yang terbuang dari kasih Allah. Maka mulai nanti pulang ke rumah, kumpulkan anak-anak kita, ngomonglah satu persatu. Anakku, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Mari bersama-sama membangun tahun rahmat Tuhan. Peraturan baru sekarang hanya 2 jam main gadget. Kalau tidak, kau tak usah kau sekolah. Demi masa depanmu. Dan demi tahun rahmat Tuhan ini. Biarkan dia menangis. Supaya bisa nanti menjadi suara 1 dia. Suara 2, suara 3, suara 4. Nanti berhenti sendirinya itu kalau capek. Tapi kalau kita biarkan kalah kita karena tangisannya. Sampai menikah pun nanti kita kalah karena tangisannya. Karena itulah senjata ampuh meminta kepada kita. Karena kita luluh
karena tangisannya. Biarkan aja menangis, berguling-guling, berjam-jam pun gak apa-apa. Pingsan sendiri nanti itu. Setelah pingsan baru sadar, bagaimana bisa menjawab permintaanmu? Enggak, maka tunduk kepada saya. Ini didikan keras, tapi membuat tahun rahmat Tuhan terjadi atas kita. Kalau GKPA tidak mau bertahun rahmat Tuhan, silakanlah membebaskan mereka dalam perjuangannya menikmati perbudakan smartphone itu. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita supaya kita bisa memberitakan tahun rahmat Tuhan di era digital sekarang. Menghadapi anak kita, menghadapi masyarakat. Maka pertama yang kita lakukan ialah memberikan kabar baik kepada orang yang terpinggirkan. Ayat 1 tadi katakan begini, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Orang-orang yang sengsara. Jadi kita sebagai orang tua harus terpanggil menjadi orang yang membawa kabar baik kepada anak-anak kita yang sedang sengsara. Kalau tidak, maka mereka dimakan kabar buruk setiap hari. Dibaca di media sosial, dibaca di elektronik, dibaca di televisi, ditonton di televisi, semua kabar buruk, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, apalagi kata fitnah, bullying. Itulah setiap hari yang kita tonton. Kalau tidak ada yang memberikan kabar baik, firman Tuhan yang kita share, kita bagikan kepada anak-anak, maka anak-anak kita sedang bertumbuh menuju kematian kekal. Maka sekarang sebagai orang tua, bangun pagi, beritakan kabar baik kepada anak-anak kita. Supaya hari itu dia hidup baik. Dan kalaupun ada kabar buruk, dia telah diberangkatkan dengan kabar baik. Kalau tidak, tahun rahmat Tuhan ini susah terjadi nanti bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam rangka memberitakan tahun rahmat Tuhan di era digital ini? Memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Berduka jangan anggap itu kita pikir kalau ada orang mati itu berduka. Boleh saja. Sekarang banyak orang yang berduka walau dia tertawa. Dia pulang dari sekolah. Nilaimu berapa nak? 5. Oh, kurang ajar kau, bodoh kali kau. Wah, 2 kali berduka. Dia sudah berduka dapat 5. Kita senggak marahi lagi dia. 2 kali berduka. Seharusnya ketika dia dapat 5, dia sedang berduka, hiburlah dia. Waduh anakku, terima kasih dapat 5. Besok nilai 6 ya. Sini kuajari. Punya waktulah belajar dengan anak kita. Investasikan waktumu dengan anak kita. Supaya dia naik grade-nya. Dari 5 jadi 6, 7, 8, 9, 10. Maka tahun rahmat Tuhan terjadi. Jangan mimpi anak kita menjadi pembesar kalau tidak punya investasi menghibur, menguatkan mereka. Nonsense. Adakah kita menginvestasikan waktu kita kepada anak kita setelah di rumah? Mengajari dia dalam kelemahannya. Menghibur dia dalam kedukaannya. Karena gurunya selalu membelem dia, bodoh kali kau, bodoh kali kau. Sudah dibodoh-bodohi di rumah. Bodoh-bodohi pula di sekolah. Lahirlah generasi bodoh. Karena tidak ada yang menghibur. Di rumah pun tidak ada penghiburan. Di sekolah tidak ada penghiburan. Di gereja pun tak ada penghiburan. Kemana dia pergi? Lari ke dunia malam. Night club. Mabuk-mabuk. Ke PlayStation sana. Akhirnya mereka salah kaprah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, menawarkan pembebasan bagi orang yang terperangkap dalam dosa dan ketidakadilan. Kalau saya katakan tadi, gadget itu, smartphone telah memperangkap anak-anak kita, telah membelenggu anak-anak kita. Sadarlah, keluarkan mereka dari ketenggelaman smartphone
plafon itu. Supaya jangan terlampau jauh mereka tenggelam. Kalau sudah terlampau jauh nanti tenggelam, ujungnya ialah Simalingkar, panti rumah sakit jiwa itu, RSJ. Kesanalah nanti rumah mereka. Mumpung mereka belum dalam, tenggelam di belenggu digital ini, arahkanlah, keluarkan mereka pelan-pelan dari keterbelengguan ini. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, yang unggul, yang membawa tahun rahmat Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara kita? Kita harus menjadi agen pemulihan dalam masyarakat, dalam keluarga kita. Jangan puas mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau membagikan kepada orang lain, kepada anak kita. Ada banyak orang yang maniak firman Tuhan. Di gereja dengan firman Tuhan, di kantor dengan firman Tuhan, pertanyaan lagi, PA lagi, tapi tak berdampak dalam dirinya. Untuk apa? Maunya sekali mendengar firman berdampak bagi saya dan bagi orang lain. Semakin banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak berdampak. Ngapain banyak mendengar tapi tak ada dampak? Tapi kalau banyak mendengar dan menghayati dan berdampak, itulah yang menjadi agen transformasi. Ini menjadi tantangan kita. Inilah cara-cara kita dalam rangka menghadapi pemuda kita sekarang. Atau menghadapi dunia kita sekarang. Yang penuh dengan tantangan. Walau kita lihat adem tenang, tapi yang dia lihat sesuatu yang membahayakan. Kita bisa sama duduk bersama, tapi tontonan kita berbeda-beda. Satu menonton khotbah yang bagus, satu menonton peperangan, satu menonton yang lain-lain. Dan tidak bersentuhan lagi secara roh. Jadi keluarga itu keluarga seperti hotel. Hanya datang, tidur, makan, pergi. Bukan lagi rumah tangga yang harmonis. Nah sekarang apa yang hendak kita renungkan dalam rangka merayakan Minggu Trinitatis ini? Kita pulang membawa kabar baik. Kita pulang membawa semangat baru. Merayakan tahun rahmat Tuhan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, bersyukurlah atas tahun rahmat Tuhan. Jangan kita anggap tahun rahmat Tuhan sama seperti di Israel tadi, setelah 50 tahun baru merayakan rahmat Tuhan. Tidak. Setiap saat, setiap momen kita boleh jadikan menjadi tahun rahmat Tuhan. Bisa ulang tahun pribadi, bisa ulang tahun pernikahan, bisa ulang tahun gereja, bisa ulang tahun entah apapun itu. Cari momen di mana kita merasakan ada kasih karunia Tuhan yang kembali meneguhkan kita. Atau setiap hari Minggu kita rayakan sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun kemenangan, di mana kita menang menghadapi kehidupan satu minggu yang lalu kita bisa kembali hadir bersama Tuhan, bersama umat percaya, orang-orang kudus, menyembah Dia, memohon kekuatan kepadanya. Itu juga sebagai perayaan tahun rahmat Tuhan. Jadi datanglah beribadah ke GKPA setiap minggu. Kalau malas tidak apa-apa, 4 kali sebulan aja. Datang aja terus 4 kali sebulan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita memberi ruang dunia menguasai hati kita. Tapi Tuhan yang terus menjadi gembala yang menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari membawa kabar baik kepada orang-orang yang terpinggirkan. Jangan merasa enggak ada orang terpinggirkan di rumah ini. Kadang-kadang tidak merasa, tapi kita telah meminggirkan istri kita, telah meminggirkan suami kita di rumah itu. 1 minggu tidak cakapan misalnya kan, itu meminggirkan istri kita itu, meminggirkan anak-anak kita, meminggirkan suami kita. Tapi setelah datang pendeta baru ngomong, pendeta, datang pendeta, baru ngomong lagi mereka.
Setelah pulang pendeta, apa kau bilang? Lanjut lagi seri B, seri C. Itu manusia-manusia terpinggirkan. Pulang nanti ke rumah jangan lagi ada orang yang terpinggirkan, tapi kita berikan perhatian kepada dia. Halo beb, gitu kan. Honey, gitu. Kalau masih 5 tahun pernikahan kan masih begitu kan, beb, honey, apalagi yang gitu. Tapi kalau sudah 20 tahun menikah, apa kau? Ambil sendiri dah. Gitu kan. Janganlah, teruskan aja panggil hai sayang gitu kan. Supaya rumah itu menjadi rumah tangga, bukan rumah duka. Rumah tangga itu artinya ada tangga-tangga menuju harmonis. Maka setiap hari kita belajar menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau rumah duka, setiap hari perang-perangan, ya, tangtung, terbang piring 1, sendok 2 misalnya. Itu namanya rumah duka. Karena setiap hari kedengaran, pulangkan saja aku ke rumah ibuku katanya. Atau ayah ibuku. Wah, itu kan Meriam Bellina itu kan lagunya. Kalau seperti itu bukan rumah tangga. Itu rumah duka. Nanti buatlah di depan rumah itu rumah duka. Karena tidak ada lagi harmonis di dalam. Jadi itu yang kedua. Mari memberi penghiburan. Hiburlah istri kita yang sudah capek membagi yang sedikit itu supaya cukup sampai akhir bulan kan. Itu persoalan istri kan. Setelah tanggal 1 keluarkan. Tinggal waduh gimana ini kan. Masih tanggal 10 sudah pusing bagaimana ini. Nah kita hiburlah mereka para suami. Malam-malam mau inang dah. Tanyakon acodong rasoki kan ini. Kalau rasoki itu kan di luar gaji. Gaji itu kan yang sudah permanen diterima. Tapi rezeki itu tidak ada yang bisa mengatur. Kita jumpa ke rumah orang. Tiba-tiba ada orang yang menyala. Wah itu. Kemarin saya ke bengkel mobil kuda. Ya ngobrol-ngobrol aja. Tentang masalah keluarga, masalah anak, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba saya pulang, disalam, berisi. Wih, alhamdulillah kan gitu. Itu baru kenal di situ. Dia merasa tertolong dalam pergumulan keluarganya. Hanya cerita. Itu bukan jemaat GKPA itu. Pulang kita kan, wah ada bisa mengisi minyak kan, minyak mobil kan. Itu contoh rezeki. Kalau kita berkata baik, bertindak baik, maka Tuhan yang baik memberi rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita memulihkan dan membangun kembali yang rusak. Kalau sempat kita berkata-kata tidak baik, kotor, jahat kepada keluarga kita, segera ampuni saya ya inang atau anakku, saya tadi silap. Itu tidak menurunkan harga diri. Mengalah untuk menang. Tapi orang Batak memang tidak ada istilah minta maaf. Bahasa minta maaf orang Batak enggak ada. Bahasa Bataknya hanya 2 huruf. Kalau misalnya dia gini kan jatuh. Itu aja. Itulah minta maaf dalam bahasa Batak. Kalau misalnya kalian membaca, mari kita memberi kan, memberi itu itulah minta maaf. Itulah bahasa Batak minta maaf. Kalau kau jatuhkan sesuatu, gitu kan. Itu. Tapi makanya kita sulit minta maaf orang Batak ini. Cobalah melakukan kesalahan. Ada yang minta maaf langsung. Gak ada. Yang sering mengumbar minta maaf itu orang kita Jawa. Sebentar-sebentar minta maaf. Maaf J, saya ambil dulu kecapnya. Maaf J, lewat dulu. Nah itu. Selalu minta maaf. Entah apapun yang terjadi minta maaf. Kita nggak ada. Makanya mungkin sulit orang kita Batak minta maaf. Karena itu hari ini belajarlah minta maaf jika melakukan kesalahan. Itu bukti kita merayakan tahun rahmat Tuhan. Yang keempat, kita menghidupi keadilan Tuhan. Tadi dikatakan dalam teks, aku benci kepada keadilan. Kalau kita baca ini ayat 7, ayat 8.
Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Terjemahan lama itu, aku membenci ketidakadilan. Jadi Tuhan saja tidak suka kepada orang yang tidak adil, orang yang tidak melakukan kebaikan. Maka kita pun dalam rangka tahun rahmat Tuhan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, bencilah ketidakadilan, tapi bertindak adillah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terakhir, menjadi saksi Kristus dalam memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita menjadi saksi, teladan, tiruan, menjadi sokok guru. Bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan masyarakat. Inilah dalam rangka merayakan tahun rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas tahun rahmat Tuhan. Membawa kabar baik kepada orang yang terpinggirkan. Memberi penghiburan kepada mereka yang berduka. Memulihkan hubungan atau membangun yang kembali yang rusak. Dan menghidupi keadilan dan menjadi saksi Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. 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 Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau memberitakan kabar baik bagi kami. Mampukan kami untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah Engkau Kristus dan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu sampai akhir hidup kami. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.